Yang terhormat Ketua BPD bersama anggota, yang terhormat Ketua tim bersama anggota, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukamaju, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini yang sangat-sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara musyawarah desa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini yang akan kita lalui. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. Empat, sambutan. Terakhir, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat waktu yang terbatas, marilah kita mulai acara musyawarah desa Jumat tanggal 17 September 2021 dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita jalan acara doa pada Bapak Sudirman Ahmad Abdullah, disilakan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sukamaju yang saya sebut nama beliau, yang terhormat Bapak Irwan Abbas SIP. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahir-sahir yusir amri tentang yang kauli yang apa yang sama kita hormati ataupun yang terhormat Bapak Camat Wonosari yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjam, yang sama kita hormati dan kita banggakan bersama tenaga ahli Kabupaten Walemo yang kami sebut nama beliau Bapak Opan Hamzah bersama Bapak Arman, yang sama kita hormati Ketua dan anggota DPD, yang sama kita hormati Babinsa Desa Sukamaju yang barangkali baru kali ini bersafah dengan kita. Dan perkenalkan, ini Babinsa yang baru untuk Desa Sukamaju. Kemudian beliau sudah bertugas kurang lebih 2 minggu atas SK yang diberikan di tempat ini. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian beserta musyawarah pada saat ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan, dan mudah-mudahan kita semua dalam lingkungan dan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, berkenaan dengan kegiatan pada saat ini adalah kegiatan di mana kita akan membahas, menyepakati beberapa hal yang menjadi poin penting dalam dokumen perencanaan program jangka menengah desa untuk Desa Sukamaju. Yang dalam hal ini memang RPJM Desa Sukamaju itu sudah ditetapkan
jauh dari 3 bulan sebelum saya dilantik, setelah saya dilantik menjadi kepala desa. Namun karena berkenaan dengan ada beberapa hal yang menjadi kebijakan baru pemerintah, oleh karena itu rancangan RPJM yang ditetapkan sebelumnya itu harus diubah karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi dasar perubahan seperti yang diamanatkan dalam Permendagri 114/2014, di mana di pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa perubahan RPJM bisa dilakukan apabila ada perubahan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan hal itu, kami pemerintah dan tim penyusun mendapatkan perintah ataupun pelaksanaan untuk dapat melakukan perubahan RPJM agar kiranya bisa melaksanakan perubahan RPJM. Bapak dan Ibu sekalian, berkenaan dengan ini pula kami memohon Bapak dan Ibu sekalian beserta musyawarah pada saat ini, kalaupun ada beberapa hal yang barangkali menurut Bapak dan Ibu sekalian yang cocok dan patuh untuk didukung dalam program, dimasukkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah desa Sukamaju, maka forum ini terbuka untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk mengusulkan beberapa program yang sudah dirancang oleh tim penyusun sebelumnya. Oleh karena itu, dengan kegiatan ini kami berharap partisipasi Bapak dan Ibu sekalian di forum untuk bisa berpartisipasi penuh dalam rangka kegiatan ini. Yang berikut bahwa kegiatan ini terselenggara tentu atas dasar bagaimana kegiatan dasar dukungan dari anggaran pendapatan belanja desa yang memang sedianya sudah bisa dialokasikan untuk anggaran ke depan, sehingga dalam musyawarah ke depan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian tidak cuma ayat dengan kue yang boleh kami sajikan untuk Bapak dan Ibu sekalian, karena itulah yang diperintahkan seperti ditunjuk Bapak Opan Hamzah. Ini boleh mendetek. Terima kasih atas bimbingan beliau-beliau ini yang selalu membimbing kami pemerintah desa dalam rangka melaksanakan program-program desa ke depan. Saya pikir hal-hal ini dulu yang dapat saya sampaikan, dan mohon atas nama pemerintah Desa Sukamaju agar kiranya Bapak Opan dapat membimbing kami dalam program ini, serta kepada yang terhormat Bapak Camat untuk dapat membuka secara resmi acara musyawarah desa dalam rangka penetapan perubahan RPJMD 2020-2026. Sekian, Allah maafi bila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh tenaga ahli Kabupaten Gualemo pada Bapak Undang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat atau Pak Sekda, kami dari pagi juga sudah membuka acara di harapan. Kemudian terima kasih sudah sama-sama dengan kita masyarakat yang ada di Sukamaju, dan terutama kepada kepala desa. Terima kasih juga telah melaksanakan musyawarah desa, dan teristimewa kepada DPD ya. DPD ini alhamdulillah tidak salah minggu lalu sudah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, dan hari ini apa yang diterima di pelatihan akan diimplementasikan ya. Dan Bapak Ibu sekalian, masyarakat Desa Sukamaju yang sangat saya banggakan dan sangat saya muliakan. Jadi yang pertama terkait dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa ini berdasarkan arahan dari Kementerian Desa dan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 bahwa seluruh desa tunggu apa mas? Ya, Bapak Ibu,
So vaksin sawe. Udah, belum vaksin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perencanaan desa, ini sudah diatur ya, bahwa seluruh desa wajib hukumnya melakukan perubahan. Ya, meskipun kepala desa sudah membuat RPJMDes 3 bulan setelah menjabat sebagai kepala desa. Kenapa harus diubah? Karena terkait dengan arah kebijakan daripada pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, bahwa seluruh kegiatan yang dibangun melalui dana desa itu harus mencapai tujuan daripada SDGs desa. Nah, saya tidak perlu mengulas lagi apa SDGs, tapi teknisnya untuk pelaksanaan supaya ini cepat, karena ini prosesnya lama ya, karena masih harus ada diskusi. Saya menjelaskan lagi bahwa setelah kegiatan ini nanti akan disampaikan oleh tim penyusun ya, tim penyusun ya. Tim penyusun yang kemarin sudah membuat rancangan RPJMDes perubahan itu akan disampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masyarakat desa ini akan membentuk kelompok ya. Kita akan bentuk 5 kelompok, khusus kelompok BPD akan membahas terkait pokok pikiran BPD. Kemudian khusus aparat desa dan kepala desa itu yang akan membahas visi misi kepala desa. Kemudian 3 kelompok dari masyarakat ya. Ada kelompok SDGs, kelompok yang membahas lagi usulan masyarakat, dan yang terakhir adalah kelompok yang merancang RPJMDes. Nah, tadi sudah sampaikan oleh kepala desa bahwa masyarakat itu punya kesempatan untuk menyampaikan kegiatan, keinginan dan apa saja untuk dimasukkan dalam RPJMDes. Ya, rencana pembangunan jangka menengah desa untuk 5 tahun, untuk 6 tahun ke depan. Setelah itu, kegiatan setiap tahun masyarakat tinggal memprioritaskan. Pada saat pembahasan RKPDes nanti untuk tahun 2022, masyarakat tidak boleh lagi memberikan usulan baru. Tidak ada lagi usulan baru ketika memprioritaskan pada saat musyawarah pembahasan RKPDes. Ya, karena kenapa pembahasan RKPDes itu tinggal merengki dari hasil apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi jangan sampai kayak kejadian-kejadian dulu pada saat pembahasan usulan tahun depan masih ada lagi usulan-usulan baru yang tidak termuat dalam RPJMDes dan tidak termuat dalam RKPDes. Jadi pertarungan masyarakat hari ini kita beri kesempatan seluas-luasnya dan sudah diatur. Silakan masukkan semua usulan apa saja, entah dia masuk dalam SDGs desa atau apapun, semua masukkan. Entah dia bisa didanai oleh dalam desa atau tidak, semua dimasukkan. Ya, nanti pada saat rancangan RKPDes tahun depan untuk setiap tahun itu tinggal dipilah. Oke. Nah, tadi saya sudah tanyakan sama TE, kalau boleh deh itu satu kali dengan RKPDes untuk hari ini. Cuma TE bilang belum siap. Ya, jadi baru pembahasan RPJMDes dulu. Ya, jadi tidak apa-apa. Jadi yang pertama, ya, setelah ini dipimpin oleh DPD dan tempatnya juga diatur ya. Bahkan untuk istilah kemarin sudah diatur Pak Ketua ya. Jadi setelah ini BPD yang akan ke atas, kita ke bawah lagi karena ini adalah ranahnya BPD ya, para permusyawaratan desa untuk memimpin persidangan. Kemudian yang berikut untuk BLT. Nah ini Pak Desa. Tanggal 20 terakhir sampai dengan September. Ada bendahara di sini? Bendahara ya, siapa yang ngurus BLT? Hari Senin ya, hari Senin tolong diajukan. Tadi salah ya, oke, itu batasnya. Kemudian yang berikut pencairan tahap 3 segera diajukan batas di minggu depan. Ya, ini kita sudah atur, jangan sampai lagi lama-lama uang di daerah. Daerah uang harus segera disalurkan ke desa. Nah ini yang jadi sering menjadi penghambat kita. Alhamdulillah ini sudah mulai kita mulai percepat. Karena kemarin banyak yang belum bayar pajak. Alhamdulillah kemarin sudah bayar pajak ya. Alhamdulillah sudah bayar. Kalau desa-desa yang belum bayar pajak, ya itu masih dihambat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dilonggarkan. Karena jangan sampai gara-gara pajak dana desa manfaatnya untuk masyarakat desa ditahan-tahan. Ya, kita tidak inginkan hal itu. Ya saya kira mungkin cuma itu penyampaian, nanti insya Allah akan berkembang di diskusi nanti ya pada saat forum nanti, karena waktu kita cuma sampai sore ya, mudah-mudahan itu bisa maksimal. Terima kasih atas kesempatannya telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabupaten Kuala. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam Wonosari. Sekaligus berkenan kiranya Bapak bisa membuka acara musyawarah pada hari ini. Pada Bapak diundang dengan hormat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka dengan resmi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Sekcam Kecamatan Wonosari. Dengan tetap berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara pada hari ini kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan persidangan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita akan memasuki sesi persidangan. Untuk itu dimohon kiranya panitia pelaksana musyawarah desa agar mengatur ruangan dan tempat duduk pelaksanaan musyawarah desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukamaju, yang kami hormati Bapak Camat Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekcam. Yang kami hormati tenaga ahli Kabupaten Kuala. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu. Yang kami hormati pendamping lokal desa, perangkat desa, ketua dan anggota LPM, wakil ketua dan seluruh anggota DPD Desa Sukamaju, tokoh masyarakat, imam, adat, guru, pemuda, dan seluruh peserta forum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang semuanya saya hormati. Hadirin sidang Badan Permusyawaratan Desa yang terhormat, mengawali pelaksanaan musyawarah desa pada hari ini, perkenankanlah saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat, kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga dapat hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, serangkaian dengan acara musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan, dan pengesahan perubahan RPJM desa periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Sebelum saya lanjut, saya minta daftar hadir tolong diantarkan ke saya. Hadirin sidang Badan Permusyawaratan Desa yang terhormat,
Dalam rapat musyawarah desa pada hari ini, undangan yang kami sebarkan sebanyak 45 orang, dan berdasarkan daftar hadir yang telah kami terima dari pihak panitia, jumlah peserta musyawarah desa pada hari ini telah berjumlah 41 orang. Apakah dengan jumlah demikian sudah bisa dinyatakan quorum untuk melanjutkan persidangan pada hari ini? Bisa? Terima kasih. Hadirin sidang yang kami hormati, dengan memohon bimbingan dan petunjuk dari Yang Maha Besar Ilahi, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah desa pembahasan penetapan dan pengesahan perubahan RPJMDes periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin sidang yang terhormat, selanjutnya atas nama pimpinan dan seluruh anggota BPD, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sukamaju yang telah memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa pembahasan penetapan dan pengesahan perubahan RPJMDes pada hari ini. Hadirin sekalian, selanjutnya berikut kami akan menyampaikan agenda persidangan pada hari ini. Yang pertama, acara opening seremonial dengan agenda pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya doa, sambutan-sambutan, dan terakhir adalah penutup. Agenda persidangan pertama, sidang pleno 1 dengan agenda penyampaian agenda acara persidangan. Agenda kedua, penyampaian tata tertib persidangan. Ketiga, pembahasan rancangan perubahan RPJMDes periode tahun 2020 sampai dengan 2026 oleh Ketua Tim Penyusun RPJMDes. Kedua, pleno kedua dengan agenda penetapan rancangan perubahan RPJMDes periode tahun 2020 sampai dengan 2026 melalui berita acara musyawarah desa. Ketiga, pleno ketiga dengan agenda pengesahan dokumen perubahan RPJMDes periode tahun 2020 sampai dengan 2026, dan pleno keempat yang terakhir adalah penutup. Hadirin sidang yang terhormat, selanjutnya kita memasuki agenda persidangan, yaitu pleno 1 dengan agenda pertama penyampaian agenda persidangan yang sudah saya bacakan tadi. Apakah saudara-saudara setuju dengan agenda persidangan yang telah saya bacakan tersebut? Setuju? Selanjutnya adalah pembahasan tata tertib musyawarah desa. Kami ulangi, pembacaan tata tertib musyawarah desa yang akan dibacakan oleh anggota BPD Saudari Misnawati Mahmud. Kepada Saudari Misnawati Mahmud disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai sidang musyawarah desa, izinkan saya membacakan tata tertib musyawarah perencanaan pembangunan desa. Bab 1, nama, waktu, dan tempat. Pasal 1. Satu kegiatan ini bernama Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrembang Desa, pembahasan dan penetapan RPJM Desa perubahan tahun anggaran 2021. Pasal 2, waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 September di kantor Desa Sukamaju. Bab 2, pasal 3, kedudukan. Musyawarah desa adalah forum pengambilan keputusan tertinggi. Bab 3, penanggung jawab. Pasal 4, penanggung jawab musyawarah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa. Bab 4, tugas dan wewenang. Pasal 5,
Musyawarah desa bertugas dan berwenang membahas dan menetapkan RPJM Desa Perubahan tahun anggaran 2020 sampai dengan 2026. Bab 5 peserta. Pasal 6. Peserta musyawarah adalah masyarakat desa, unsur pemerintah kecamatan, Polri, TNI, dan pendamping desa. Pasal 7. Status peserta. Peserta musyawarah adalah masyarakat desa, peserta peninjau dari unsur Polri, TNI, dan pendamping desa. Bab 6. Hak dan kewajiban. Pasal 8. Hak peserta. 1. Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara. Hak suara adalah hak yang dimiliki peserta untuk diperhitungkan suaranya jika musyawarah menempuh jalur voting. Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta untuk menyampaikan saran, sanggahan, dan kritikan serta pendapat. 2. Peserta musyawarah dapat mengajukan saran, sanggahan, dan kritik serta pendapat harus atas izin pimpinan musyawarah. Pasal 9. Kewajiban peserta. Seluruh peserta musyawarah berkewajiban: 1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan musyawarah. 2. Menjaga ketertiban dan kelancaran musyawarah. 3. Hadir 15 menit sebelum musyawarah dimulai. 4. Meminta izin secara lisan atau tertulis kepada pimpinan musyawarah jika ingin meninggalkan forum musyawarah. 5. Mengisi daftar hadir. Pasal 10. Sanksi. 1. Peserta musyawarah yang tidak memenuhi kewajibannya serta melanggar tata tertib yang mengakibatkan terganggunya proses musyawarah diberikan peringatan atau teguran oleh pimpinan musyawarah secara lisan maupun tertulis. 2. Peserta yang telah mendapatkan teguran sebanyak 3 kali dan tidak dapat diindahkan, maka pimpinan musyawarah berhak mengeluarkannya dari forum dan hak suaranya dinyatakan hilang. Bab 7. Keputusan. Pasal 11. 1. Keputusan diambil melalui musyawarah dan mencapai mufakat. 2. Apabila poin 1 tidak terpenuhi, maka keputusan akan diambil berdasarkan voting. Bab 8. Penutup. Pasal 12. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh pimpinan musyawarah dengan persetujuan peserta musyawarah. Pimpinan musyawarah. Ketua BPD Ahmad Nurai sudah ditandatangani. Kedua Wakil Ketua BPD Raida Rujua sudah ditandatangani. Itulah pembacaan tata tertib musyawarah perencanaan pembangunan desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Misnawati Mahmud. Hadirin sidang yang saya hormati, setelah mendengarkan tata tertib musyawarah, apakah saudara-saudara menyetujui tata tertib yang dibacakan tersebut? Setuju. Setuju Bapak Ibu? Selanjutnya pembahasan perubahan RPJM Desa periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Kami mohon kepada Ketua Tim Penyusun untuk dapat memaparkan hasil rancangan perubahan RPJM Desa periode tahun 2020 sampai dengan 2026. Sebelum Ketua Tim memaparkan hasil rancangan RPJM Desa, forum pada hari ini akan kita bagi menjadi 5 kelompok. Nah, kelompok pertama mewakili bidang pemerintahan. Silakan membantu di sebelah kanan saya, di depan saya di sini. Kemudian selanjutnya kelompok 2 mewakili bidang pembangunan. Mengambil gambar di depan sini. Kelompok ketiga mewakili bidang pemberdayaan. Di sebelah kiri saya di depan sini. Kemudian kelompok keempat mewakili bidang pembinaan masyarakat, di belakangnya kelompok 1.
Kemudian kelompok kelima mewakili bidang penanggulangan bencana darurat dan keadaan mendesak. Silakan Bapak dan Ibu membentuk kelompok dari kelompok 1 yang mewakili bidang pemerintahan di sebelah sini. Ya. Supaya tidak zaman dulu kasih nomor supaya yang nomor 1 ikut nomor 1. Ada usul Pak ya. Ini ada usul untuk membentuk kelompok. Bagaimana kalau kita bagi, kita hitung 1 sampai 5. Setuju Bapak dan Ibu ya? Bisa? Kita hitung dari mulai sebelah mana? Dari sebelah ya, sebelah sini ya. Jadi dari sebelah sana berjalan ke sini, kemudian lanjut ke belakang, seterusnya sampai terakhir di belakang. Setuju Bapak dan Ibu ya? Baik, kalau demikian kita mulai dari paling ujung, silakan 1. 2, 3, 5. Satu ini yang pakai masker. Ya. Supaya sama nomor. 1. Lanjut terus. Lihat dari proposal. Yang bangsa. 2. 1, 2, 3. Selamat. Berapa ya? 5. Sudah? Sudah selesai semuanya? Ya. Yang merasa dirinya nomor 1, nah, nomor 1 silakan membantu kelompok di sebelah sini dibantu oleh teman-teman anggota BPD. Yang merasa menyebut kasar di sini sebelah sini. Bisa dengar Bapak dan Ibu, kita waktu ini kepada teman-teman. Kelompok 2 yang nomor 2 yang tadi nomor 2 tadi mewakili kelompok pertahanan. Saatnya bagi memenuhi panggilan tugas mulia. Sing-singkanlah baju untuk masyarakat. Berkarya bagi tanah air tercinta. Rasa Sudah selesai semuanya? Yang kelompok 1, kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya, tidak kelompok 2. Kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 dibagi tempat di sebelah sini. Ya, kelompok 5 yang terakhir kelompok saya di belakang ya. Silakan semuanya ya. Sudah terbentuk kelompok. Menjadi pemimpin adat istiadat lestarikan
satu kelompok silakan menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompok masing-masing bidang. Silakan ditentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompok yang nanti yang akan memaparkan hasil diskusi kelompok. Mulai dari kelompok 1 sudah ditentukan siapa? Ya. Kelompok 1 yang ketuanya siapa? Ibu Lisna. Ibu Lisna Bakou. Kelompok 2 Ikram Jakaria. Kelompok 3 Jamaluddin Suku. Kelompok 4 ya Alimun. Maudi Alimun. Kelompok 5 ya Amelia Husain. Ya. Kalau mampu Bapak dan Ibu yang kurang agak pendengaran ini. Sudah selesai semua, ketua-ketua kelompok sudah dipilih ya. Selanjutnya kami mohon kepada ketua tim penyusunan PJMBS untuk membagikan draft rancangan PJMBS kepada 5 kelompok ini, kepada masing-masing kelompok. Silakan Bapak dan Ibu, draft yang dibagikan ini dicermati, dikaji, dibahas, berdiskusi, ya. Kemudian silakan disampaikan, misalnya ada usulan yang ingin ditambahkan atau yang ingin dikurangi, silakan dicermati baik-baik sambil mendengarkan pemaparan dari ketua tim penyusun RPJMBS. Jadi sambil ketua tim RPJMBS membacakan draft rancangan RPJMBS, silakan dicermati, dikaji lewat draft yang sudah dibagikan. Bisa Bapak dan Ibu? Ya. Selanjutnya kami mohon kesediaan kepada saudara ketua tim penyusun RPJMBS untuk memaparkan hasil rancangan RPJMBS perubahan. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari tim penyusun akan membacakan rancangan perubahan RPJMBS periode 2020-2021. Periode 2020 sampai 2026. Yang pertama, untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pertama yaitu penyelenggaraan belanja sirekap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Program kegiatan yang pertama, penyediaan penghasilan tetap kepala desa dan tunjangan kepala desa. Yang kedua, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Yang ketiga, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa, perangkat desa, dan kelembagaan desa. Yang keempat, penyediaan operasional pemerintah desa, ATK, makan minum, honor, PK, PKD, dan PPKD, perlengkapan perkantoran dan pakaian. Yang keempat, pakaian dinas, atribut, PDAM, listrik, telepon, atau honorarium staf perangkat, insentif operator desa, honorarium petugas OB, dan lain-lain. Yang kelima, penyediaan tunjangan PPD. Yang keenam, penyediaan operasional PPD. Dan guru rapat ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam atau atribut, PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Yang ketujuh, penambahan insentif, tunjangan atau honorarium kepala desa
perangkat desa atau lembaga desa atau lembaga yang ada di desa. Yang kedelapan, kegiatan penyelenggaraan belanja sekitar tunjangan dan operasional pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah desa. Subbidang yang kedua yaitu penyediaan sarana prasarana pemerintah desa. Programnya yang pertama, penyediaan sarana perkantoran atau pemerintahan dan kurung aset tetap. Yang kedua, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitas, peningkatan gedung atau prasarana kantor desa dan kelembagaan desa. Yang ketiga, subbidang sarana prasarana pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah desa. Subbidang yang ketiga yaitu administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Program yang pertama yaitu memfasilitasi pelayanan administrasi umum dan kependudukan. Yang kedua, penyusunan atau pendataan atau pemutahiran profil desa. Yang ketiga, pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa. Yang keempat, penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan capil. Yang kelima, pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif. Yang keenam, bidang administrasi kependudukan, capil, statistik, dan kearsipan berdasarkan hasil musyawarah desa. Subbidang yang ketiga yaitu tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Programnya yang pertama yaitu penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBD. Yang kedua, penyelenggaraan musyawarah desa dalam kurung musdus rembung desa non reguler. Yang ketiga, penyusunan dokumen rencana desa atau RPJM desa dan RKP desa dan lain-lain. Yang keempat, penyusunan dokumen keuangan desa, APBD perubahan, LPJ dan lain-lain. Yang kelima, pengelolaan administrasi, inventarisasi atau penilaian aset desa. Yang keenam, penyusunan kebijakan desa dan huruf perdes, perkades selain perencanaan atau keuangan. Yang ketujuh, penyusunan laporan kepala desa, LPPD desa dan informasi kepada masyarakat. Yang kedelapan, pengembangan sistem informasi desa. Kesembilan, koordinasi atau kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kesepuluh, dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, penyaringan dan penjaringan perangkat desa dan pemilihan BPD yang menjadi kewenangan desa. Ke-11, penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa. Ke-12, lain-lain subbidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan berdasarkan hasil musyawarah desa. Subbidang yang keempat yaitu subbidang pertanahan. Programnya yang pertama, sertifikasi tanah kas desa. Yang kedua, administrasi pertanahan dalam kurung pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agen dan pertanahan. Yang ketiga, fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat miskin. Yang keempat, mediasi konflik pertanahan. Yang kelima, penyuluhan pertanahan. Yang keenam, administrasi pajak bumi dan bangunan. Yang ketujuh, penentuan atau penegasan atau pembangunan batas atau patok tanah kas desa. Yang kedelapan, lain-lain subbidang pertanahan berdasarkan hasil musyawarah desa. Selanjutnya untuk bidang pembangunan, subbidang yang pertama yaitu subbidang pendidikan. Program kegiatan yang pertama, penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah non formal milik desa dalam kurung honor guru PAUD, TK, guru ngaji, pakaian dan lain-lain. Yang kedua, dukungan penyelenggaraan PAUD,
AP, sarana PAUD dan sebagainya. Nomor 3, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat. Yang keempat, pembangunan atau pemeliharaan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana prasarana perpustakaan atau sanggar belajar taman baca milik desa. Yang kelima, pembangunan, pemeliharaan atau rehabilitasi atau sarana prasarana PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah non formal milik desa. Nomor 6, pemeliharaan atau pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengadaan sarana prasarana alat peraga PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ atau madrasah non formal. Yang ketujuh, pengelolaan perpustakaan milik desa dalam kurung pengadaan buku, honor, taman baca. Yang kedelapan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi atau peningkatan sanggar seni dan belajar milik desa. Yang kesembilan, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar. Ke-10, dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi. Yang ke-11, kegiatan subbidang pendidikan berdasarkan hasil musyawarah desa. Selanjutnya untuk subbidang kesehatan, programnya yang pertama yaitu penyelenggaraan pos kesehatan desa atau Polides atau KB milik desa dalam kurung obat, insentif, sub PPKBD, PPKBD, kader posyandu, KDM dan sebagainya. Yang kedua, penyelenggaraan posyandu dalam kurung makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif. Yang ketiga, penyaluran dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan. Yang keempat, penyelenggaraan desa siaga kesehatan. Yang kelima, pembinaan palang merah remaja dan kurung PR tingkat desa. Keenam, pengasuhan bersama atau bina keluarga balita dalam kurung PKDM. Yang ketujuh, pembinaan atau pengawasan atau pelatihan upaya kesehatan tradisional. Kedelapan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitas, peningkatan atau pengadaan sarana prasarana posyandu atau Polides atau PKDM. Kesembilan, nilai kegiatan bidang kesehatan berdasarkan hasil musyawarah desa. Selanjutnya untuk subbidang yang ketiga yaitu subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Program yang pertama yaitu pembangunan atau pemeliharaan, rehabilitas, peningkatan atau pengerasan jalan desa. Yang kedua, pembangunan atau pemeliharaan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan lingkungan pemukiman. Yang ketiga, pembangunan atau rehabilitasi, peningkatan pengerasan jalan. Yang keempat, pembangunan atau pemeliharaan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jembatan milik desa. Yang kelima, pembangunan atau pemeliharaan atau rehabilitasi atau peningkatan prasarana jalan desa dalam kurung gorong dan selokan. Gorong-gorong dan selokan. Yang keenam, pembangunan atau pemeliharaan atau rehabilitasi atau peningkatan balai desa atau balai kemasyarakatan. Yang ketujuh, pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pemakaman milik desa atau situs bersejarah milik desa atau yang kedelapan, pembuatan atau pemuktahiran peta wilayah dan sosial desa. Kesembilan, penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa. Yang ke-10, pembangunan atau pemeliharaan atau rehabilitasi atau peningkatan monumen atau gapura atau batas usul dan desa. Yang ke-11, lain-lain kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan hasil musyawarah. Selanjutnya untuk bidang kawasan pemukiman.
pertama yaitu dukungan pelaksanaan program dalam kurung pembangunan atau pemeliharaan rehabilitas rumah layak huni atau rumah sehat. Yang kedua, penyediaan atau pembangunan pemeliharaan sumur resapan di desa. Yang ketiga, penyediaan atau pembangunan pemeliharaan sumber air bersih milik desa dalam kurung mata air, penampung air, sumur bor, dan lain-lain. Yang keempat, penyediaan atau pembangunan pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga dan kurung pipa desarkur. Yang kelima, penyediaan atau pembangunan atau pemeliharaan sanitasi pemukiman dalam kurung gorong-gorong, selokan, parit keluar prasarana jalan. Yang keenam, pembangunan atau pemeliharaan atau rehabilitas fasilitas jamban umum atau MJKU dan lain-lain. Nomor 7, penyediaan atau pembangunan atau pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa dalam kurung penampungan dan bank sampah. Yang kedelapan, pembangunan rehabilitas atau pemeliharaan atau peningkatan sistem pembuangan air limbah dalam kurung drainase air limbah rumah tangga. Yang kesembilan, pembangunan atau penyediaan atau pemeliharaan taman bermain anak di desa. Yang ke-10, lain-lain kegiatan subbidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman berdasarkan hasil evaluasi. Subbidang yang selanjutnya itu subbidang kehutanan dan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu penyediaan tanaman pengelolaan lingkungan hidup di desa dalam kurung buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, lain-lain kegiatan subbidang kehutanan dan lingkungan hidup berdasarkan musyawarah desa. Subbidang yang keenam yaitu subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Yang pertama yaitu penyediaan dan pembuatan rambu-rambu di jalan desa. Yang kedua, pembangunan atau penyediaan penyelenggaraan informasi publik desa dalam kurung poster, baliho dan lain-lain. Yang ketiga, pembangunan atau penyediaan atau pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa. Yang kelima, penyediaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa. Yang keenam, lain-lain kegiatan subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan hasil desa. Yang ketujuh, subbidang energi dan sumber daya mineral. Yang pertama, penyediaan, pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa. Yang kedua, subbidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan hasil musyawarah desa. Yang kedelapan, subbidang pariwisata. Programnya yang pertama, penyediaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata desa. Yang kedua, pengembangan pariwisata tingkat desa. Yang ketiga, lain-lain kegiatan subbidang pariwisata berdasarkan hasil musyawarah desa. Yang ketiga, untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, di sini ada beberapa bidang. Yang pertama, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Di sini terdapat 4 program. Yang kedua, bidang kebudayaan dan keagamaan, terdiri dari 3 program. Subbidang yang ketiga yaitu subbidang kepembinaan dan olahraga, terdiri dari 7 program. Kemudian untuk subbidang kelembagaan masyarakat itu terdiri dari 5 program. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat. Subbidang pertama, subbidang kelautan dan perikanan, terdiri dari 4 program. Yang kedua, subbidang pertanian dan peternakan, terdiri dari 6 program. Yang ketiga, subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, terdiri dari 4 program.
Sub-bidang yang keempat yaitu sub-bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga dan sub-bidang yang berprogram. Yang kelima sub-bidang koperasi usaha mikro dan menengah dan sub-bidang UMKM terdiri dari 4 program. Keenam sub-bidang lingkungan penanaman modal terdiri dari 3 program. Dan yang ketujuh sub-bidang perdagangan dan perindustrian terdiri dari 3 program. Yang terakhir yaitu bidang penanggulangan bencana darurat dan kerugian besar. Sub-bidang yang pertama sub-bidang penanggulangan bencana. Program kegiatan penanggulangan bencana. Yang kedua sub-bidang keadaan darurat. Program kegiatan penanganan keadaan darurat atau desa anak penyediaan kesehatan. Yang ketiga sub-bidang keadaan mendesak. Program kegiatan penanganan keadaan mendesak atau BKN. Yang ketiga rancangan perubahan RPJMDes periode 2020 sampai 2026. Terima kasih kepada Ketua Tim Komite RPJMDes Perubahan yang telah memaparkan hasil rancangan RPJMDes Perubahan. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada agenda diskusi kelompok untuk membahas perubahan RPJM Desa yang sudah dipaparkan oleh Ketua Tim Penyusun RPJM Desa. Nah, di tangan saudara-saudara sudah ada draft rancangan RPJM Desa. Silakan dicermati, dikaji, dibahas dengan berdiskusi. Apakah ada usulan yang masih perlu ditambahkan atau dikurangi, didiskusikan masing-masing antar bidang. Untuk menjalankan diskusi kelompok, sekali lagi untuk menjalankan diskusi kelompok ini, sidang saya skor selama 15 menit. Jadi Pak Ketua mohon izin, kalau ini karena skorsi, sebaiknya ini karena kebetulan ada makanan yang disediakan. Kembali untuk bisa kita tanyakan kepada forum. Tunggu makanan ini. Silakan kepada panitia sambil membahas di dalam. Bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia. Sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta. Mengolah sawah, hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan. Satukan tekad, gelorakan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan semua budaya. Gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama. Bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan tampan. Bergandeng tangan, tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Kini saatnya bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia. Sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta. Mengolah sawah,
istiadat lestarikan semua budaya, gotong royong sandaran bersama, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Kalau terus baik itu ketika apa nih? Karena waktu saya sudah selesai 15 menit. Hadirin sidang yang saya hormati, dengan ini sidang skor saya cabut. Hadirin sekalian, ini saya lihat masih ada yang ingin menyelesaikan konstruksi. Apakah ingin ditambahkan waktunya? Kita sepakati berapa menit dulu? Ya? 15 menit lagi? Sepakat? Ya. Untuk menyelesaikan konsumsi, sidang hari ini saya skor selama 15 menit. Ini akan terjadi proses penyampaian usulan dari bidang pemerintahan desa yang diwakili oleh Ibu dari perangkat desa. Terima kasih sangat kami berikan. Barangkali tambahan usulan di bidang satu ini sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, akan tetapi ada anggota yang menginginkan bahwa ada bidang penyuluhan dan penyadaran masyarakat kependudukan dan capil. Barangkali itu lebih jelas ya, penduduk dari desa Minang ini, Dusun Minang, Ibu Sarpil Limato menginginkan agar kiranya masyarakat lebih peduli tentang KTP dan kartu keluarga ini, karena masih sebagian kecil masyarakat yang ada di desa Sukamaju itu belum ada yang belum memiliki KTP dan kartu keluarga. Nah, ada sebagian anggota menginginkan bagaimana kira-kira cara kita agar masyarakat ini segera memiliki KTP dan menginginkan mereka menyampaikan kira-kira diadakan penyuluhan seperti itu Bapak Ibu, penyuluhan di entah itu skop desa ataupun di dusun masing-masing. Barangkali cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia, sisihkan lengan baju untuk masa berkarya bagi tanah air tercinta, merasa Ibu Ketua ini ada yang menyampaikan kenapa sedang dilakukan di sekolah. Tentang pada tentu siapa menjadi panduan adat istiadat lestarikan semua gotong royong sandaran bersama, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat. yang mewakili bidang pemerintahan sudah selesai.
Dengan demikian kita lanjut ke kelompok 2 mewakili bidang pembangunan. Kepada ketua kelompok 2 Bapak Saudara Ikram Jataria diulang-ulang. Dari bidang pembangunan yaitu dari bidang pendidikan ada satu tambahan dari kelompok kami yaitu pemeliharaan dan peningkatan prasarana olahraga. Yang kedua untuk sub bidang kesehatan ada pengadaan alat kesehatan. Itu yang menjadi tambahan dari kelompok 2 dari bidang pembangunan. Air tercinta mengolah sawah bertanaga, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad keluarga semangat, membangun bangsa yang mampu dan berdaulat. Kita akan Musyawarah menjadi panutan adat istiadat. ya, kepada ketua kita juga kami persilakan. Keadilan sosial tujuan bersama, membebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sama pangan, tanpa kemerdekaan, tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil musyawarah kami, yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan, subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Yang kami usulkan di situ ada 2 poin. Yang pertama, pengadaan insentif bagi dinas. Jadi sangat perlu untuk mendukung poin tersebut. Kemudian yang kedua ini mengaktifkan kembali bagi para legal. Kita ingat beberapa tahun yang lalu para legal ini sudah melakukan pelatihan, tetapi tidak ada yang kita jadi dimohon agar diprioritaskan. Kemudian bidang kebudayaan dan keagamaan. Jadi kami mengusulkan 2 bidang tersebut. Yang pertama, pembangunan TPD. Ingat, TPD tersebut hanya diadakan di masjid, sedangkan bangunan yang lama itu anak-anak sekolah mulai belajar situ. Jadi kami mengusulkan pembangunan gedung yang baru untuk TPD. Kemudian yang kedua, pembangunan sarana prasarana rumah adat atau sanggar tari. Ini sangat perlu untuk mempertahankan kualitas sanggar seni. Kemudian yang berikutnya subbidang kepemudaan dan olahraga. Jadi yang kami usulkan di sini ada 6 poin. Yang pertama, rehabilitas atau perehaban lapangan volleyball. Jadi kita lihat sekarang lapangan volleyball seperti apa. Jadi kita harus ada perehaban. Kemudian yang kedua, pembangunan lapangan takraw bulu tangkis. Nah, kita mengantisipasi jangan sampai ada utusan-utusan dari desa untuk ke kabupaten dengan cabang olahraga tersebut kita tidak ada lapangan. Jadi kemudian yang berikutnya, pemagaran lapangan bola kaki. Ini sangat perlu, Pak. Jadi pemagaran lapangan bola kaki. Kemudian pengadaan jaring untuk gawang. Kemudian pengadaan untuk kostum volleyball dan bola kaki. Yang utama lagi pengadaan pemangkas lapangan. Ya, pemangkas rumput. Ya. Ya, apabila ada tambahan silakan. Lapangan kalau bisa penerangannya juga ditambahkan.
Jadi ada usulan ditambah lagi dengan penerangan lapangan. Selanjut dengan bidang kelembagaan masyarakat. Nah, kelembagaan masyarakat ini nama program kegiatan ada pembinaan lembaga adat, insentif imam guru ngaji, dan pemangku adat. Kemudian kita tambahkan pembinaan daripada guru PAUD, TK dan KD kelompok bermain. Kemudian yang kedua, pembinaan kepada majelis ta'am. Ya, sekian dari kami. Membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah menjadi panduan. Adat istiadat lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok saya dari kelompok 4 akan memaparkan bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi di bidang pemberdayaan masyarakat ini ada 7 bidang. Jadi yang pertama bidang kelautan dan perikanan. Yang kedua bidang pertanian dan peternakan. Yang ketiga bidang peningkatan kapasitas aparatur desa. Di subbidang yang ketiga ini kami menambahkan peningkatan kapasitas guru PAUD. Ya. Dan untuk bidang yang berikut pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga. Yaitu kami menambahkan pengadaan operasional untuk PKK. Dan yang berikut pelatihan dan penguatan lansia. Karena hari ini kita lihat lansia ada bakat tersendiri, dan itu yang harus kita berdayakan. Jadi kita latih mereka untuk bisa melakukan keahlian mereka masing-masing. Lalu bidang koperasi usaha mikro dan menengah, yaitu peningkatan usaha kepemudaan. Karena hari ini kita lihat pemuda banyak yang menjadi pengangguran. Sebenarnya kita ini di desa diadakan usaha untuk kepemudaan, artinya di luar dari BUMDes. Silakan. Terus untuk bidang pengadaan dan perindustrian, kami menambahkan pemberian modal usaha kepada pelaku usaha kecil. Dan sini tidak ada di cantumkan, jadi tolong menambahkan itu. Mungkin tadi itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan sosial tujuan bersama. Bebaskan desa dari jerat kemiskinan. Wujudkan kemandirian bangsa tanpa martabat. Berdekatan terus ikhlas berjuang. Mengabdi desa membangun Indonesia. Ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 5, yaitu dari bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Untuk subbidang penanggulangan bencana ada tambahan, yaitu yang pertama pengadaan tenda
pengungsian, dan alat memasak. Yang kedua, pengadaan alat penyelam. Yang ketiga, pengadaan konsumsi. Untuk subbidang keadaan darurat, yang pertama, penanganan kebakaran, penyediaan bantuan bagi yang tertimpa kebakaran tersebut. Yang kedua, penanganan gempa bumi serta bantuan yang tertimpa gempa tersebut. Hanya itu dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian serta pangan tanpa tergantung. Ya. Terima kasih kepada ketua kelompok 5. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing, dan silakan disetorkan catatannya kepada ketua tim penyusun aktivitas untuk dihimpun. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk pada sidang pleno kedua dengan agenda penetapan hasil rancangan perubahan RPJMDes melalui berita musyawarah desa. Untuk membahas sidang pleno kedua ini akan dipimpin oleh pimpinan sidang selanjutnya. Untuk itu, pada sidang saya serahkan kepada pimpinan selanjutnya. Hadirin sidang yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang saya terima. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini agenda sidang kita adalah penetapan rancangan perubahan RPJMDes periode 2020 sampai dengan 2026 melalui berita acara musyawarah. Untuk itu, kami mengundang kepada Bapak Kepala Desa Sukamaju, Ketua DPD, serta perwakilan peserta musyawarah desa untuk melakukan penandatanganan berita acara musyawarah desa tentang penetapan rancangan perubahan RPJMDes periode tahun 2020 sampai dengan 2026. Karena kebetulan keterwakilan masyarakat belum diketahui, dimohon kepada forum musyawarah untuk menentukan keterwakilan masyarakat untuk menandatangani berita acara. Kepada forum, siapa yang jadi keterwakilan masyarakat? Kalau boleh pimpinan sidang diperjelas maksudnya yang dimaksud keterwakilan ini apa, jangan sampai orang tidak diketahui supaya penandatanganan berita acara. Jadi kami undang kembali kepada Bapak Kepala Desa Sukamaju, kami minta kesepakatan forum. Apakah forum sudah sepakat bahwa Bapak Jamaluddin Supu sebagai keterwakilan masyarakat untuk menandatangani berita acara musyawarah? Untuk itu kami mengundang kembali kepada Bapak Kepala Desa Sukamaju, Bapak Ketua DPD,
Bapak Jamaludin Subuh untuk menandatangani berita acara. Kini saatnya bagi kaum muda memenuhi panggilan tugas mulia. Sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelorkan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah menjadi panduan, adat istiadat lestarikan semua budaya, gotong royong sanggaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan, tanpa kemerdekaan, terus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Terima kasih. Dimohon kepada Bapak Kepala Desa Sukaradu, Ketua DPD, Perwakilan Masyarakat untuk kembali ke tempat. Kini saatnya bagi kaum muda tugas mulia. Sing-singkan Bapak Ibu peserta sidang yang terhormat, setelah melalui acara penandatanganan berita acara musyawarah desa tentang penetapan rancangan perubahan RPJMDes periode 2020 sampai dengan 2026, kita akan memasuki agenda selanjutnya, yakni pleno ketiga. Dalam pleno ketiga ini kita akan mengesahkan dokumen RPJMDes periode 2020-2026 akan dipimpin oleh pimpinan sidang selanjutnya. Untuk itu, palu sidang saya serahkan kepada pimpinan selanjutnya. Hadirin sidang yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya terima. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini agenda sidang kita adalah pengesahan dokumen perubahan RPJMDes periode 2020 sampai dengan 2026. Pengesahan dokumen RPJMDes periode 2020 sampai dengan 2026 dimaksudkan dilakukannya penandatanganan peraturan desa tentang perubahan RPJMDes periode 2020 sampai dengan 2026 oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta penandatanganan berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, tentang peraturan desa perubahan rencana program jangka menengah desa periode 2020 sampai dengan 2026. Apakah disetujui?
Karena Bapak dan Ibu beserta musyawarah telah setuju, untuk itu Kepala Desa dan Ketua BPD diundang untuk menandatangani pengesahan dokumen RPJM Desa melalui Peraturan Desa, perubahan RPJM Desa, dan berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD. Untuk itu kepada Bapak Kepala Desa dan Ketua BPD diundang untuk menandatangani dokumen. Gotong royong, saudaraan dan sejarah, keadilan sosial, tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian, sangat pengantapan, kemerdekaan, tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Ini saatnya bagi kaum muda memenuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan maju. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD Desa Sukamaju, Kecamatan Arusari, Kabupaten Kuala kami serahkan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan Kepala Desa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berita kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD hari ini akan kami tindaklanjuti menjadi peraturan perubahan dokumen RPJM Desa. Kemiskinan, wujudkan kemandirian, sangat pengantapan, kemerdekaan, tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Oke. Hadirin sidang yang saya hormati, setelah melalui tahapan penandatanganan pengesahan dokumen perubahan RPJM Des 2020 sampai dengan 2026, melalui Peraturan Desa Perubahan RPJM Desa serta berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang Peraturan Desa Perubahan Rencana Program Jangka Menengah Desa periode 2020 sampai dengan 2026. Dengan ini kita akan memasuki agenda sidang terakhir, yaitu plenum keempat penutup. Untuk itu pimpinan sidang saya serahkan kepada pimpinan sidang selanjutnya. Hadirin peserta sidang yang saya hormati, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sidang saya terima. Bapak dan Ibu peserta musyawarah desa yang saya hormati, dengan ditandatangannya pengesahan dokumen perubahan RPJM Des melalui Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa periode tahun 2020 sampai dengan 2026 serta penandatanganan berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD Desa Sukamaju, Kecamatan Arusari, Kabupaten Kuala.
tentang perubahan rencana program jangka menengah desa periode tahun 2020 sampai dengan 2026. Selanjutnya izinkan kami membacakan keputusan BPD tentang kesepakatan rancangan peraturan desa tentang perubahan rencana program jangka menengah desa periode tahun 2020 sampai dengan 2026 yang akan dibacakan oleh anggota BPD Saudari Westin Naco. Kepada Saudari Westin Naco kami persilakan. Tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Bualemo, Badan Permusyawaratan Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukamaju nomor 01/DPD_Desa Sukamaju _angka Romawi 9 2021 tentang kesepakatan rancangan peraturan desa tentang perubahan rencana program jangka menengah desa periode 2020 sampai dengan 2026 Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memperhatikan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sukamaju tentang pembahasan penetapan dan pengesahan rancangan peraturan desa perubahan rencana program jangka menengah desa periode 2020 sampai dengan 2026 pada tanggal 17 September yang bertempat di Aula Kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, memutuskan menetapkan ke-1 menyepakati rancangan peraturan desa tentang perubahan rencana jangka menengah desa periode 2020 sampai dengan 2026. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Desa Sukamaju pada tanggal 17 September 2021, Ketua BPD Desa Sukamaju Ahmad Nur Ain sudah ditandatangani. Demikian keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukamaju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang yang terhormat, dengan ditandatangani dokumen perubahan RPJMDes melalui peraturan desa tentang perubahan RPJMDes periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 serta penandatanganan berita acara kesepakatan bersama kepala desa dan BPD Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo tentang perubahan rencana program jangka menengah desa periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 serta pembacaan SK BPD tentang kesepakatan rancangan peraturan desa tentang perubahan rencana program jangka menengah desa periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Maka dengan demikian pengesahan dokumen perubahan RPJM desa periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 telah ditetapkan dan sah untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Sukamaju. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat Wonosari, dalam hal ini juga oleh Pak Asekyam. Terima kasih kami ucapkan kepada tenaga ahli Kabupaten Bualemo yang sudah jauh-jauh datang ke Desa Sukamaju. Terima kasih kepada pendaping desa
yang sampai saat ini tetap mendampingi kami, membimbing kami di Desa Sukamaju. Terima kasih kepada Ketua LPM dan seluruh anggota, tim penyusun dan seluruh peserta forum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Serta tim peninjau dari Desa Blumpan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang. Ya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah desa pembahasan penetapan dan pengesahan perubahan RPJM desa periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 ditutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saatnya bagi kaum muda memenuhi panggilan tugas mulia. Sing-sing berlengkap maju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu menit saja. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih ke seluruh BKD ya yang telah menyelenggarakan kegiatan dan sudah dilakukan secara sakral ya. Karena harus modelnya seperti ini ya. Terima kasih juga kepada pemerintah desa, alhamdulillah juga sudah memfasilitasi. Jadi untuk berikutnya harapannya sama juga seperti ini ya. Jadi ada fasilitas yang disediakan Pak Ketua ya. Kemudian yang berikut, minggu depan ini kita sudah masuk di RKPDes. Tadi baru RKPDes kan. Nah RKPDes kita akan membahas kegiatan apa yang akan dilakukan di tahun 2022. Jadi kegiatan untuk 2022 tinggal mengambil dari dokumen yang ada. Nah untuk mengambil dokumen itu kegiatan apa itu diserahkan sepenuhnya kepada tim RKPDes. Ya, akan menyesuaikan kira-kira kegiatan apa yang memenuhi syarat SDGs desa, memenuhi syarat visi misi kepala desa, memenuhi syarat kemanfaatan kepada masyarakat, ya itu yang akan dirancang oleh tim RKPDes. Kemudian pada saat musyawarah berikutnya tidak ada lagi usulan-usulan kayak tadi. Jadi tinggal memprioritaskan mereka. Jadi kumpul gambar misalnya ada 20 kegiatan, kemudian masyarakat tinggal memprioritaskan ranking 1 apa, ranking 2 apa, sampai seterusnya. Jangan sampai kayak kejadian dulu pada saat pembahasan RKPDes masih ada usulan baru. Akhirnya apa? Merubah lagi RPJMDes ya. Itu harapan kita dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan dengan maksimal. Dan untuk berikutnya masih ada beberapa desa di Kecamatan Musari, masih ada kurang lebih 12 desa. Sudah selesai semua sebenarnya, tapi mereka takut memimpin sidang seperti ini ya. Tapi alhamdulillah Sukamaju ini orang-orang cerdas semua ya, hanya satu kali diberi pelatihan langsung jadi ya. Jadi dan saya minta Pak Ketua videonya saya mau ambil karena untuk diadakan kepada teman-teman lain secara ya. Kita akan, karena setiap malam sini kita ada agenda sekolah BPD dan itu diikuti oleh seluruh BPD nasional, dan video-video ini akan kita kirimkan ke seluruh Nusantara supaya mereka tahu bahwa Sukamaju seperti ini ya. Dan harapannya tolong didukung semua program-program yang ada ya, baik program dari pusat, pemerintah desa, silakan didukung oleh semua, jangan sampai bulu-bulu ya, jangan sampai Desa Sukamaju akan memberi beban lagi kepada kami. Karena biasanya kalau saya sudah berada mengontrolkan ke desa, berarti ada masalah, ya. Tapi alhamdulillah ini hari ini bukan masalah yang saya kunjungi, tapi adalah proses, ya. Karena saya khusus bidang yang menangani masalah. Ya kalau tahun-tahun lalu banyak desa-desa yang kita kunjungi dan bermasalah, tidak pernah, ya. Dan tolong ini dijaga karena Sukamaju ini adalah bagian dari kita semua. Ya, terima kasih kepada ketua, kepala desa dan kepada masyarakat semua. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan perkenalkan pembahasan penetapan dan pengesahan RPJMDes
Kini saatnya bagi kaum muda memenuhi panggilan tugas mulia. Sing-sing dan lembut baju untuk bersama.